Ribu rantang tiap hari dikirim. Berapa ribu rantang? Kita berikan makan setiap hari 2 kali ya. Budget untuk korban bencana itu dialihfungsikan oleh Pemda dipakai untuk kita gunakan sebagian untuk membantu mereka. Bencana alam pantas makanan kita mie ya, pantas bantuan kita cuman mie. Yang bagian ayam goreng, yang bagian udang saus padang dikasih pengungsi semua nih, bagaimana nih? Budgetnya 40.000 per orang per hari. Apa yang dilakukan oleh mereka ini? Ini ritual agar orang Indo pada nurut mau terima mereka. Saya juga no comment lah karena nggak ngerti ini ritual apa. Menurut kalian ini ritual apa ya? Rohingya ngewas di tenda dan duit dari Rohingya ini diambil dari dana bencana alam kita. Waduh! Hai, apa kabar? Balik lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Let's Go masih update tentang kasus Rohingya dan pengungsian. Nah, jadi kabarnya ini ada informasi di mana uang-uang pengungsi ini diambil dari dana bencana alam kita. Lah, kok bisa kayak gitu? Berarti kalau kita kena bencana alam, kita pakai dana siapa dong? Nah. Jadi kita bahas aja dulu ya. Ini salah satu video yang Let's Go dapetin dari Metro TV ya. Yuk kita nonton dulu, baru kita bahas setelah itu. Kebetulan melihat mungkin tendanya tidak ditutup dengan rapar. Kebetulan itu siang hari lah Pak, pulang sekolah anak SD. Ya, terus jadi mereka intinya melihat lagi ada hubungan suami istri begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kebutuhan manusiawi ini sangat tidak pada tempatnya. Jadi bagaimana bisa mereka tidak bertengkar, berkelahi, berteriak setiap saat. Nah, jadi ada salah satu warga yang mengatakan bahwa ada anak SD nih melihat ada yang lagi mantap-mantap gitu di tenda karena terbuka tendanya. Kan sangat kemanusiaan ya. Ada hasrat-hasrat yang harus dikeluarkan. Banyak orang di sana, makanya mereka berantem, berteriak setiap hari, hampir setiap hari. Nah, jadi kita udah mendapatkan jawaban. Gimana caranya mereka bisa hamil pada saat mengungsi ya? Ya karena mantap-mantap lah bro. Jadi pengungsi ini kan udah nggak tau malu ya, udah diusir nggak mau pulang. Nanggung lah, kalian mantap-mantap lah gitu. Cina yang ngasih makan mereka Dinsos. Betul. Pemda DKI. Betul. Apa gimana berapa ribu rantang tiap hari dikirim? Berapa ribu Kita rantang? berikan makan setiap hari 2 kali ya. 2 kali dan makan Ya, malam. dimasak sendiri oleh mereka atau ada petugas? Kita masak. Tinggal makan aja berarti mereka Betul. ini ya. Dinsos ini mengatakan mereka dapat makan 2 kali, siang sama malam gitu. Yang masak siapa? Yang masak kita lah. Mereka kan raja, mereka kan tamu di sini ya. Dikasih udang saus padang, ngomel kita bukannya tempeleng kepalanya, kita tambah nasinya, kita ganti lauknya. Iya, mereka adalah raja ya. Jadi minta makan kek, minta KTP kek, minta tanah, kita kasih semuanya. Yang disediakan oleh Pemda DKI untuk mereka tiap hari. Perlu saya sampaikan bahwa makan untuk para pengungsi sebenarnya kita gunakan dari dapur umum yang selama ini kita manfaatkan untuk menangani korban bencana. Nah, Jadi budget untuk korban bencana Itu dialihfungsikan oleh Pemda dipakai untuk kita gunakan sebagian untuk membantu mereka di dalam memenuhi kebutuhan. kalau misalnya ada bencana nggak ada budget bagaimana ini nggak makan? Nah, jadi Pemda ini mengatakan bahwa sebagian dana ini kita ambil dari dana bantuan atau bencana alamnya. Kalau kita yang kena bencana alam, pantas makanan kita mie ya, pantas bantuan kita cuman mie. Yang bagian ayam goreng, yang bagian udang saus padang dikasih pengungsi semua nih, bagaimana nih? Ternyata dana yang diambil sebagian itu dari dana bencana alam kita. Memangnya UNHCR nih nggak ngasih dana apa gimana nih Pak? Dan Bapak sebulan ini berapa? Jadi gini, kalau mereka sampai di situ selamanya, tentunya budgetnya 40.000 per orang per hari. Per hari kali, jadi Itu hanya untuk makan. Untuk makan doang 40.000. Gitu. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan atau yang lain. ekuivalen dengan berapa itu? Saya nggak bisa matematik ya. 40.000 dikali 1.100. Jadi satu bulan 1,2 lah. Woi. 1,2 juta per orang. Woi, jadi 1,2 juta per orang. Disclaimer dulu. Ini video adalah video kurang lebih 5 tahun lalu dari Metro TV, dan ini ngomongin pengungsi ya, pengungsi general itu, bukan pengungsi Rohingya aja. Jadi ada yang dari Pakistan, Sudan, Qatar, dan lain-lain lah dari pengungsi lainnya. Ini posisinya di Jakarta, dan ini Pemda DKI Jakarta, dinas sosialnya ya. Nah, dia mengatakan pengungsi ini di 5 tahun lalu ya, itu dapat jatah makan 40.000 satu orang 2 kali.
Itu 5 tahun lalu ya. Sekarang udah 3 kali dong. Di Aceh kan kita nonton ya. Dapatnya pagi, siang, sama malam. Dan kalau nggak salah 2024 ya. Kalau nggak salah naik lagi deh. Jadi 75.000 satu hari atau kurang lebih dari artikel yang sebelumnya Let's Go bahas itu 115.000 satu hari per orang gitu. Nah. Gaji guru bagaimana? Gaji nakes bagaimana? Pengungsi yang utama. Sebenarnya masalah pengungsi ini tentunya menjadi tanggung jawab UNHCR. Karena memang pengungsi sebenarnya Indonesia bukan negara tujuan daripada pengungsi. Dari UNHCR nggak ada bantuan uang. Udah pernah berkomunikasi, belum ada apa? Belum ada apa-apa. Nasib mereka ke depannya juga mereka belum tahu dari UNHCR sendiri. Oleh karena itu sebenarnya terkait dengan hal ini mungkin bisa nanti dibantu oleh Bapak dari Kementerian Luar Negeri. UNHCR diundang ke sini nggak berani datang. Jadi Pak Hotman bilang UNHCR diundang sini nggak berani datang dia. Nah, jadi Pemda Dinsos aja nih bingung nih. Seharusnya tanggung jawabnya dari UNHCR, tapi sampai saat ini belum dapat dana dari UNHCR. Nah, ini kan video 5 tahun lalu ya. Lepas tanggung jawab UNHCR, nerima doang, ditaruh, mungkin awalnya dibiayain, lama-lama, males dah biayain. Biar jadi urusan Pemda. Nah, jadi nggak heran ya teman-teman ya, kalau nanti kita ada banjir, ada kebakaran, makan mie instan tidak heran. Kenapa? Karena bagian lauknya, ayamnya udah dikasih ke para pengungsi ya, termasuk Rohingya. Ada katanya di Camp Chok Bazar, apakah ini semacam ritual? Nah, ini pertanyaan ya. Apa yang dilakukan oleh mereka ini? Nah, bagi yang ngerti kasih tahu ya. Jadi di sini ada lilin, ada persembahan, ada foto. Nah, ini mungkin kalau dilihat dari Let's Go ya, kita dugaan aja ya di Camp Chok Bazar ini mungkin berdoa untuk leluhur, itu yang pertama. Kita nggak tahu ya lo baiknya, kalau husnuzonnya ini berdoa untuk leluhur gitu, atau orang yang sudah meninggal. Suuzonnya ini ritual agar orang Indo pada nurut mau terima mereka. Nah, kita nggak tahu ya. Ini ritual apa nih gitu. Hanya orang Rohingya yang tahu. Coba komen kalau ada yang tahu. Nah, nggak ada di Malaysia, komunitas Rohingya di Malaysia. Kabarnya ini di Malaysia ya. Nah, ini Let's Go juga no comment lah karena nggak ngerti ini ritual apa. Menurut kalian ini ritual apa ya? Jadi ada lagi info video katanya nih orang Rohingya nih berani siap berperang melawan orang Aceh gitu. Ini Let's Go dapat dari TikTok ya. Watermarknya ada di sini, kalian cari aja kalau ini bermasalah. Kalau disuruh pulang, kita akan pulang. Kalau mereka sekarang kita suruh balik ke Bangladesh, mereka siap berperang dengan kita, Pak. Kalau tak percaya, coba. Disuruh coba. Kita paksa mereka balik ke Bangladesh, mereka siap perang. Kalau nggak percaya, coba suruh. Ya mungkin itu alasannya kita nggak ada yang, aparat kita nggak ada yang maksa mereka balik ke Bangladesh ya. Disuruh perang kita sama Rohingya, mana mereka kuat-kuat lagi. 2 hari yang lalu, di Malaysia sini, 3 warga Rohingya bersenjata api. Oh, ini kasus Malaysia. Dilumpuhkan oleh polis Diraja Malaysia di Selayang. Jangan main-main, Pak, dengan mereka. Macam-macam kes sudah jadi di Malaysia. Mungkin dengan kes yang terjadi di Malaysia ini dengan Rohingya, kita dapat mengambil satu pelajaran buat kita di Aceh, di Indonesia. Tapi ini tidak. Malah kita ingin melindungi mereka. Kita bukan benci dengan mereka, Pak. Bukan. Tapi kita menghindar akan terjadinya konflik yang akan datang. Betul, mas-mas ini. Siapa nih mas-mas belah tengah yang tampan ini? Kita ini bukan menolak mereka ya. Kita ini takut di kedepannya itu akan terjadi konflik peperangan antara kita dan Rohingya gitu. Dari kitanya, udah kita tolong, kamu nggak tuh terima kasih. Kalau dari Rohingyanya, POV Rohingyanya, kalian udah nolong kita, nolong yang bener dong. Sekalian kayak kasih kita rumah, kasih kita makanan, kasih kita tempat bekerja.
nolong kok setengah-setengah. Kan biasa gitu ya. Pernah nggak kalian punya saudara gitu ya, pinjam uang dong gitu, aduh nggak ada nih gitu, kita cuman bisa kasih sekedarnya, nolong nggak ikhlas, cuman minjem 1 juta cuman dikasih 100.000, nggak ikhlas banget sih, nolong kok setengah-setengah. Nah, saudara-saudara di kampung kan kita gitu ya. Ada dari Mbak Cut Anggi, dia meminta pesan sama Pak Prabowo, calon presiden ya. Karena dari calon presiden yang lain, Pak Prabowo ini yang sangat anti Rohingya, tapi omongannya ya, tindakannya belum ada ya. Bagaimana saya bisa balas budi rakyat Aceh? Itu pemikiran saya. Saya ingin memberikan sedikit masukan karena Bapak bertanya bagaimana cara membalas budi kebaikan orang Aceh. Pak, nama saya adalah Cut Anggi, saya keturunan asli Aceh. Tolong Pak, hanya satu saja Pak. Saat ini pengungsi imigran gelap Rohingya sudah sangat meresahkan yang ada di Aceh. Mereka itu sudah banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak terpuji untuk daerah kita. Ya, saya juga pernah ngewek menjadi relawan pengungsi Rohingya selama 2 tahun. Jadi saya sangat tahu watak-watak mereka. Dan sebelum video-video mereka beredar, itu sudah saya sempat kasih tahu kepada masyarakat semuanya bahwasanya mereka punya HP, mereka begini, mereka begitu. Dan sekarang semuanya sudah terbukti melalui video yang tayang di media sosial. Dan kita juga mengkhawatirkan kalau kedatangan mereka yang sudah sangat banyak ini Pak akan mengganggu kestabilan negara kita, juga akan mengganggu dan menimbulkan kesenjangan sosial di antara masyarakat kita. Nah, itu dia dari warga Aceh sendiri ya. Lalu Pak Prabowo, sebelum kamu jadi presiden atau enggak, mumpung jadi Menhan, nah sekaranglah saatnya untuk menolak atau mengusir warga-warga Rohingya itu. Bahkan ada ibu-ibu ya yang kerja seharian ya, dia bilang dia kerja seharian dapat 90.000. Pengungsi 75.000 ya. Beda 15.000 tuh, lumayan. Kita dengar aja ya komenan ibu-ibu ya. Malam buat dapat 90.000, ada orang asing datang dapat 75.000 tanpa kerja, plus dapat makan gratis hari 3 kali, sehat lagi pakai ayam. Gue pergi kerja dari jam 3 subuh, baru sekarang jam 9 hampir, baru nyampe napas di rumah buat dapetin 90.000 secara halal. Bukan ngemis, nggak enak warga asing masuk tinggal bahasa muka melas dapat 75.000 plus makan 3 hari sekali. Katanya kemanusiaan Kak, belain lah Palestina, lu belain si Rohingya enggak. Udah gue jelasin beda Palestina sama Rohingya apa. Palestina lebih baik mati daripada ninggalin tanah kelahirannya. Mereka lebih baik merdeka atau mati syahid. Dan mempertahankan harga diri mereka, tidak minta pertolongan siapapun walaupun negara Arab tetangga, apalagi negara lain. Sedangkan si Rohingya ini tahan keluar dari negaranya, entah masalah apa di negaranya, melas-melas sama negara-negara asing. Sudah berapa negara yang didatangi sama dia untuk dapat belas kasihan. Beda mental sama orang Palestina, jangan disamain. Jauh, karakter juga jauh. Orang-orang Palestina benar-benar nganut sifat-sifat Nabi. Nah orang ini sifat apa yang dianut? Berjuang woi, karena kelahiran lu mati-matian. Kalau memang lu nggak salah, ngapain lu takut keluar dari negara lu? Nah itu dia. Komenan pedas mbak-mbak atau ibu-ibu ya. Jadi gimana tentang update kali ini? Menurutku sambil kita nunggu calon presiden mau ngusir warga Rohingya dan update Rohingya barunya. Nah ini pertanyaan Lesku tadi, mereka ritual apa ini gitu. Jadi bisa saya sampaikan, thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ini. Kita akan update video-video berikutnya gitu. Sampai jumpa lagi ya, bye.